Kiranya Allah Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, saudara-saudari di dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan surat Yakobus, pasal yang kelima, ayat 13 hingga 16. Saya akan membacakan ayat 14 saja. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudari, kitab Yakobus merupakan kitab yang berisi hikmat Allah dan pengajaran perilaku kepada orang Kristen. Yakobus menginginkan orang-orang yang percaya kepada Kristus harus menjadi murid sejati dan menghidupi imannya, yaitu hidup sesuai dengan apa yang ia percayai dan hidup sesuai dengan apa yang ia katakan, dan jangan berlaku munafik kepada Tuhan dan pada diri sendiri. Berbagai pesan disampaikan di dalam surat Yakobus ini kepada kedua belas suku yang berada di dalam perantauan. Kemudian Yakobus menutup suratnya di dalam pasal 5 ayat 12 hingga ayat 20 dengan berbagai pesan, terutama pesan tentang sumpah dan pesan tentang doa, terutama doa orang benar dan doa untuk orang sakit. Kita akan memperdalam pesan yang di dalam ayat 13 hingga ayat 16. Pertama, kita akan membahas siapa subjek yang disebut Yakobus. Pada ayat 13 dan 14, kita akan menemukan kata kalau ada seseorang. Kalau ada seseorang yang menderita atau ada seseorang yang sakit, kita melihat seseorang tersebut, kata dasarnya adalah tis. Kita akan menemukan arti semua orang, setiap orang, siapa saja. Timbul pertanyaan, apakah itu berarti setiap orang atau semua orang yang disebut dalam ayat 13 dan 14 termasuk orang-orang tidak percaya, termasuk orang-orang non-believers? Ketika kita membaca tulisan dari Barclay's Commentary, tentang tulisannya A Singing Church atau gereja yang bernyanyi, Barclay menggambarkan keadaan doa dan bernyanyi hanyalah dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan Barclay mengutip puisi dari Matthew Arnold yang mengatakan bahwa orang-orang belum percaya tidak akan memiliki hati penuh pujian seperti orang percaya. Hal ini kemudian dikuatkan jika kita membaca ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Sehingga kata tis atau semua orang, setiap siapa saja, tidak dapat digunakan untuk orang tidak percaya atau non-believers. Karena doa mereka bukan doa yang lahir dari iman, bukan doa yang penuh pujian di dalam hati. Sehingga subjek pesan dari Yakobus ini hanya dilakukan dan diberikan kepada orang-orang yang telah percaya Kristus Yesus. Ayat 13 ini ditulis oleh Yakobus juga menunjukkan dua keadaan kontras yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Keadaan pertama adalah menderita atau kakopateo. Keadaan kedua adalah bergembira atau euthupeo. Euthume di dalam bahasa aslinya yaitu bergembira. Jadi haruslah seseorang berdoa kepada Tuhan jika ia mengalami penderitaan
Dan haruslah juga seseorang bernyanyi jika ia mengalami kegembiraan. Jika kita melihat Matthew Henry di dalam komentarnya, penjelasan pada poin Romawi 2, ayat 13 bukanlah keadaan kontras. Tetapi kedua keadaan yang nampak kontras itu merupakan satu keadaan untuk selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jadi, baik bergembira atau menderita merupakan keadaan untuk kita harus selalu berdoa. Yakobus kemudian memberikan contoh di dalam ayat 14 tentang jemaat yang berada dalam kesakitan. Sakit. Ketika jemaat sakit, maka baiklah ia memanggil para penatua jemaat untuk mendoakan dia. Sehingga penderitaan yang disebut ayat 13 memiliki contoh sakit dalam ayat 14. Mereka yang menderita atau sakit, baiklah berdoa. Mereka yang bergembira, baiklah juga berdoa. Kemudian para penatua jemaat mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Mari kita membahas tentang mengoleskan minyak di dalam bahasa aslinya. Pada ayat 14, mengoleskan minyak atau alepsantes. Alepsantes ini merupakan sebuah kata kerja, verb, dan juga kata kerja yang merupakan participle. Berarti kata kerja participle terhadap kata kerja utama. Dan kata kerja utama terdapat daripada mendoakan. Proseukomai. Untuk memperdalam pemahaman akan kata kerja participle yang ada di dalam kata alepsantes, maka saya membuka buku Daniel Wallace dengan judul Greek Grammar Beyond the Basic, halaman 627 dan 628, maka dapat dipahami bahwa alepsantes atau mengoleskan adalah suatu kata kerja participle yang menekankan suatu perasaan atau suatu emosi atau suatu tindakan. Kata mengoleskan berarti menambah warna dari tindakan kata kerja utama, yaitu mendoakan. Berarti kata kerja mendoakan ini diberi penambahan, penekanan, dan warna supaya lebih kental maknanya. Sehingga mengoleskan tidak mempengaruhi arti atau menambah makna daripada tindakan mendoakan itu sendiri. Dalam arti, jika kita menghilangkan kata mengoleskan di dalam kalimat, maka makna mendoakan tidak terganggu. Satu kalimat tetap menjadi utuh dan dapat dimengerti dengan kata kerja utamanya. Hal ini berarti pengolesan minyak yang dilakukan penatua ketika berdoa kepada jemaat yang sakit bukan hal yang mutlak atau bukan hal yang wajib, karena mengoleskan minyak hanyalah untuk membantu daripada kata kerja utama mendoakan, bukan suatu esensi yang seimbang dan setara dari mendoakan. Bagian ini sering disalahartikan dan disalahgunakan oleh orang-orang Kristen pada masa kini. Mereka menganggap minyak adalah media dari kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit.
Jika kata alepsantes atau mengoleskan ini merupakan participle adverb atau kata kerja utama yang berdiri sendiri, maka benar pendapat mereka jika doa dan minyak mempunyai kuasa dan kedudukan yang sama. Tetapi faktanya tidak. Firman Tuhan menunjukkan minyak dan doa tidak mempunyai kedudukan. Minyak bukan merupakan kata kerja utama di dalam pesan yang Yakobus tuliskan. Hanyalah doa yang mempunyai kata kerja utama, pesan yang paling utama. Jangan sampai kita membuat minyak yang telah didoakan menjadi berhala dalam kehidupan jemaat, sehingga jemaat melupakan esensi dari pesan Yakobus untuk berdoa dalam segala hal. Karena minyak yang mereka pegang itu menjadi berhala dan mereka anggap punya kuasa, bukan doa itu lagi. Kita lanjut pada ayat yang ke-15. Terdapat kata sambung kai, sehingga ayat 15 merupakan sambungan daripada kata kerja utama atau kalimat dari ayat 14. Frasa euche tes pestios yang mempunyai arti doa yang lahir dari iman merupakan genitif dari kata kerja utama mendoakan. Bagian dari mendoakan di ayat 14. Maka doa yang lahir dari iman juga memberikan keterangan tambahan pada kata mendoakan. Hal ini membuat makna mendoakan mempunyai pengertian bahwa ketika penatua dan jemaat yang sakit saling berdoa, maka doa itu harus berasal dari iman percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membangunkan, Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan yang menyembuhkan. Kita lihat ayat 16. Ayat 16 juga terdapat kata sambung on. Oleh karena itu, yang merupakan hubungan sebab akibat dari ayat sebelumnya. Sehingga ayat 16 juga merupakan anak kalimat dari ayat 14. Ayat 16 berkata, kamu saling mengaku dosamu. Matthew Henry berkata, pada bagian Romawi 4, saling mengaku dosa merupakan contoh dari pastoral yang baik dan kehidupan komunitas doa yang baik. Jemaat dapat melakukan pengakuan dosa kepada komunitas jemaat, atau jika tidak mampu mengaku dosa di hadapan orang banyak, mereka dapat mengaku dosa kepada sahabat yang hidup benar di hadapan Tuhan atau kepada hamba Tuhan. Saudara, kesimpulan dari renungan kita adalah di dalam segala hal jemaat harus selalu berdoa kepada Tuhan, baik sedih, baik gembira, ataupun sakit. Terutama jika sedang sakit atau menderita, maka baik baginya memanggil sesama orang percaya atau hamba Tuhan untuk datang berdoa bersama dan memohon pemulihan dari Tuhan. 1. Dan ketika berdoa haruslah dengan sungguh-sungguh yang lahir dari iman. 2. Dan yang ketiga, mengaku dosamu jikalau kamu memang berbuat dosa
di hadapan Tuhan. Doa yang dilakukan oleh orang yang telah bertobat dan kumpulan orang-orang benar ini besar kuasanya untuk didengar Tuhan. Sebagaimana contoh di ayat 17, 18. Allah mendengar doa Nabi Elia. Doa yang dapat mempengaruhi alam. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Baru yang keempat, Tuhan tidak membuat suatu objek tertentu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita doa kepada Tuhan tidak memerlukan minyak, tidak memerlukan patung, tidak memerlukan melalui media orang. Terutama pada ayat ini. Kita tidak memerlukan minyak untuk menerima kuasa daripada Tuhan. Saudara, ingatlah 4 poin itu. Inilah tugas kita sebagai orang Kristen di dalam doa, saling mendoakan, saling mengaku dosa, dan saling mengampuni. Kiranya firman Tuhan hidup di hati kita dan kita menghidupi firman ini. Amin.